Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridah Habibatur Rahmah, NIM 202111187 dari kelas S3E, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Suhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut ilmu hukum terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu 1. Hukum dalam ilmu atau pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang penyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Dan ke-9, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Kedua yaitu konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sarsat berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Sunnah, menurut pandang Sarsat, bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif berkemudian. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Pada zaman awal Islam atau setelah Nabi SAW dan sahabat hijrah ke Madinah, selain pertalian nasab atau sahabat, terdapat 3 sebab mendapatkan harta pustaka, yaitu 1. Adopsi, 2. Hijrah, 3. atau persaudaraan antara muslim. Akomodasi Al-Quran mengincar istilah jaih ibadah. Terdapat kebiasaan Arab pra-Islam adalah menjadikan perempuan sebagai anggota keluarga yang mendapatkan harta pustaka dalam berbagai posisi, atau sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara. Sarsat beranggapan bahwa ketiga aliran yaitu Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah tidak menghasilkan hukum. Meskipun Sarsat sendiri mengakui bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ketiga aliran tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan teologi, bukan hukum. Benar, aliran tersebut yang pada awalnya merupakan aliran politik karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Dalam perjalanannya, Mu'tazilah dan Khawarij berubah menjadi aliran kalam, sedangkan Syiah memperkuat eksistensinya dalam aliran politik
dengan membangun berbagai doktrin dan ajarannya. Yang ketiga yaitu konsep metode penggalian hukum Islam. Zuhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak, ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. 1. Pendekatan teologi. 2. Filsafat atau filsafat hukum Islam. 3. Sejarah. Dan keempat, ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam penelitian hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagian sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur atau syariah, fiqh. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh sesat. Hal itu diakui oleh para orientalis atau islamis lainnya seperti Bernard Lewis, Harsat di antara sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dalam perspektif sejarah dan sosiologi atau PEN. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmah at-tasyari. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Zuhaya Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertahankan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu. Bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu lain. Objek kajian yang 1. Prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Asas-asas hukum Islam. 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkaji. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Hafizul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.